ป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟื้น Ada yang kangen ketawa ini? Ya, ini adalah serial Girl From Nowhere yang merupakan sequel dari serial antologi asal Thailand yang tayang di Netflix tahun 2018. Serial tersebut kembali menghadirkan Nano, diperankan oleh Cica Amatayakul, seorang gadis misterius dan pintar yang kerap berpindah sekolah dan hadir membawa karma bagi mereka yang bersalah. Season 2 mulai tayang tanggal 7 Mei 2021 kemarin. Saya ingatkan, video ini adalah full spoiler. Saya sangat menyarankan menonton film serial fullnya di Netflix. Episode 1 ini sudah membuat saya merinding dan creepy, gelap banget ini mah. Tentang karma yang berbalik ke playboy sekolah yang suka menghamili gadis-gadis dan ditinggalkannya. Tanpa lama-lama, kita bumper dulu. Film dibuka dengan seorang gadis yang berjalan memasuki area sekolah. Semua mata memandang sinis ke gadis ini. Gadis ini adalah Paige. Dia dalam kondisi hamil, tapi tetap masuk sekolah. Pria ini adalah Nanai, calon ketua OSIS, siswa pintar dan jago olahraga. Pokoknya kebanggaan sekolah lah. Dan gadis ini adalah Nano, seorang gadis cantik, pintar dan menarik. Jangan tertipu dengan penampilannya. Bagi yang udah nonton season 1 pasti tahu bagaimana misterius dan kejamnya sosok satu ini. Saya bisa pastikan Nano ini bukan manusia, dia adalah iblis legenda urban yang membawa dendam karma bagi orang yang bersalah. Nano memperkenalkan dirinya di depan kelas, dan Nanai menendang sahabatnya Jeng supaya Nano bisa duduk di sampingnya. Tapi Nano disuruh duduk di samping gadis yang bernama Lukmi. Nanai dengan percaya diri menatap Nano dan tersenyum kepadanya. Lukmi mengingatkan Nano agar jangan jatuh cinta kepadanya, karena Nanai terkenal dengan reputasi yang menghamili banyak gadis di sekolah, dan sekolah tidak bisa melakukan apa-apa, karena Nanai adalah murid dengan prestasi terbaik dan para gadis tak ada yang berani melaporkannya. Pas makan siang di kantin, para murid sudah tak heran lagi karena Nanai dan Nano sudah duduk bersama dan saling suap-suapan. Jeng, sahabat Nanai, mengalah dan duduk dengan gadis yang lain. Lukmi dan Jeng malah bertaruh. Kapan Nano akan digarap dan dicocok tanami oleh Nanai? Mereka bertaruh 500 baht. Siapa tebakan yang paling mendekati akan dapat semua uangnya. Hari pertama, Nanai dan Nano selalu duduk berdua dan dempet-dempetan di mana saja. Dan tentu saja, semakin banyak yang ikut taruhan. Dan sehabis latihan olahraga, Nano di sana memberikan suapan air minum untuk Nanai. Hari kedua, pemotretan untuk majalah sekolah. Hari ketiga di kantin, tentu saja Nanai dan Nano dempet-dempetan melulu. Di mana-mana mereka selalu berdua. Dan Jeng mengumpulkan uang taruhan. Dia melewati Paige, korban Nanai yang lagi hamil yang tetap bersekolah. Di kamar mandi wanita, tak sengaja Paige bertemu Nano di toilet. Dia memperingatkan Nano agar jangan menjadi korban Nanai. Dan orang-orang di sekolah bertaruh tentang kapan dia akan bercocok tanam dengan Nanai. Nano dengan santai menjawab, "Memangnya dahulu kau berapa lama sebelum oleh Nanai?" Paige terdiam dan berlalu. Dan hari ketiga mereka berjumpa di ruang loker sekolah. Nanai berkata sudah 3 hari, 3 jam dan 31 menit. Dia ingin mencium Nano dan menggarap lahan punya Nano. Nano menahannya, tapi Nanai berjanji untuk Nano. Dia rela melakukan apapun. Sungguh, kata Nano, Anda masuk perangkap. Nanai berjanji dengan iblis ini, siap-siaplah untuk menerima karma. Nano berkata, tunggu 1 menit lagi dan aku akan siap untukmu. Kenapa Nano menentukan waktunya? Ada yang curiga? Dan dia mulai menghitung mundur. Dan terjadilah. Nano dan Nanai bercocok tanam di ruang ganti sekolah. Jeng melihat tanda merah di leher Nanai dan menebak dia sudah melakukan mantap-mantap dengan Nano. Dengan pede, Nanai menjawab 3 hari, 3 jam, dan 33 menit. Itu rekor baru, kata Jeng sambil tertawa. Dan siapakah pemenangnya? Karena banyaknya yang ikut bertaruh, tentu uangnya banyak. Jeng mulai membaca tebakan satu demi satu. Siapakah yang paling mendekati? Tiba-tiba Nano datang. Mereka semua kaget dan malu. Lukmi meminta maaf karena sudah ikut bertaruh. Nano tidak marah, dengan santai bertanya ke Jeng, apa tebakanmu? Jeng gugup dan tak bisa menjawab. Nano mengambil uang kertas Lukmi, tapi dia salah dan cukup dekat. Jeng mengambil selembar uang dengan waktu taruhan. Dia terkejut dan terpana.
Ternyata Nano bertaruh untuk dirinya sendiri. Dan waktunya pas. Gila nggak tuh? Nano mengambil semua uangnya dan berlalu. Ini kata-kata Nano yang twist. Jangan kira cuma Nanai saja yang pemain di sini. Aku juga pemain. Dia berpapasan dengan Nanai sambil memamerkan uang. Dia berkata, lihat siapa yang dipermainkan. Sejak kejadian itu, di latihan judo, Nanai berkali-kali dibanting oleh Jeng. Kondisinya tiba-tiba melemah. Nanai mulai merasa mual dan kondisinya drop. Nano menemuinya di toilet. Mereka pun berjumpa. Ya, Yang anehnya, rudal Nanai tak bisa berdiri. Tiba-tiba dia tak bisa ereksi. Nano tertawa mengejek dan berkata, aku bisa kok lain waktu. Dengan malu dia berlalu dari sana. Yang anehnya ketika keluar toilet, Nano pura-pura mengejarnya. Nai, kau kenapa? Apa salahku? Dan hari itu Nanai memutuskan Nano. Nano menangis dan berkata, apa salahku? Aku bisa berubah. Aku bisa mati jika berpisah denganmu. Nai menjawab, kita cuma bermain dan saling menikmati. Dan aku benci caramu menatapku. Nai merasa cara Nano melihatnya aneh dan menganggapnya cuma sebuah benda dan berlalu. Nah, ini ketawa Nano yang kita rindukan. Nano berkata, apa bedanya kita? Kau juga melihatku seperti sebuah benda. Dia berkata, maaf, aku tak merasakan apa-apa denganmu. Dan pesan Nano yang seram, mungkin setelah hari ini kau akan mulai merasakan sesuatu. Waduh. Dan di ruangan mandi ketika Jeng meminta sampo kepada Nanai, tak sengaja dia melihat ukuran rudal Nanai yang mengecil dan mentertawakannya. Nai menyangkal bahwa rudalnya baik-baik saja. Kutukan itu sudah dimulai. Dan kejadian di ruang loker lagi. Ternyata korbannya kali ini adalah Lukmi. Ketika dia membuka bajunya, Lukmi berteriak dan ketakutan melihat perut Nana yang membesar. Di rumah ketika makan bersama, Nai memuntahkan makanan yang dimasak ibunya. Mereka curiga melihat kondisi Nanai dan menyuruhnya periksa ke dokter. Nanai tetap menyangkal bahwa kondisinya baik-baik saja. Gosip beredar di sekolah tentang kondisi aneh Nai. Kembali dia muntah di kelas. Nanai menyentuh perutnya yang mulai membesar di ruang pemotret. Dia tertarik dengan gadis yang memotretnya. Dia tahu gadis ini naksir kepadanya. Dan mereka pun siap-siap akan bercocok tanam di ruangan cuci film. Dan kembali gadis ini berteriak melihat kondisi perut Nanai dan melarikan diri. Nanai memeriksakan dirinya ke dokter. Dan fakta mengejutkan setelah diperiksa, dokter memastikan dia dalam kondisi hamil. Dia mengatakan ini adalah kasus yang sangat langka. Dia sudah hamil selama 15 pekan. Bayinya perempuan. Dan mungkin Nanai adalah pria dengan kelamin ganda atau hemaprodit. Nai shock mendengar kondisinya. Dan gosip pun makin santer di sekolah. Nai marah lalu keluar dari kelas. Jeng mengejarnya. Nai emosi tentang sahabatnya yang bergosip di belakangnya. Jeng berkata, ayolah kawan, katakan apa masalahmu agar aku tidak mendengarnya dari orang lain. Nana yang emosi berteriak kepada Jeng, sialan kau, aku tidak sakit, aku hamil. Dan tak disangka Nano di sana merekam video percakapan mereka. Dan tentu saja viral setelah Nano membagikan video dan menguploadnya ke medsos. Viral deh satu sekolah. Tentu saja semua siswa yang tahu Nanai bajingan tertawa senang. Dan guru pun mengabarkan bahwa dia tak bisa lagi mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Perut Nai makin membesar. Alamak. Nai berhalusinasi. Setiap gadis korbannya mendatanginya. Mereka mengutuk dan menangis marah kepadanya. Satu-satu berteriak marah kepadanya. Tentang pil aborsi, tentang dia tak berperasaan, tentang semua kesalahan dia lakukan. Nai menggigil ketakutan ketika Nano datang. Dia tersadar dari halusinasinya. Dia kembali ke sekolah untuk mengambil semua buku dan barangnya. Di sini dia kembali berpapasan dengan Nano yang berkata, kau bisa menyapaku dan bercerita kepadaku. Aku tak keberatan, kau hamil. Tapi orang lain mungkin berbeda. Secara tak langsung, Nano memberitahu seperti inilah perasaan korban-korbannya Nanai. Nanai mengurung diri di kamar, melihat masa jayanya di majalah sekolah. Orang tuanya berusaha berbicara dengannya, dan akhirnya tahu kondisi fisiknya. Mereka menyalahkannya. Nanai emosi dan berdebat dengan ayahnya.
yang selalu merasa Nai selalu membuat masalah di luar dan uangnya habis untuk membantu anaknya. Ayahnya memberikan uang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan jangan pulang sebelum ini selesai. Nai emosi dan berkata, "Kau juga menghamili sekretarismu dan aborsi, pernahkah aku ribut?" Wah, bapak dan anak sama saja. Nai memutuskan keluar dari rumah, memulai hidupnya sendiri, dan tinggal di kontrakan menjalani sisa kehamilannya. Dalam frustasinya dia mencoba meminum pil aborsi, tapi efeknya lebih buruk. Dia muntah darah dan kondisinya makin parah. Bahkan Nanai akan mencoba menusuk perutnya. Tiba-tiba pintunya diketuk. Tidak ada orang di depan. Dia hanya menemukan kartu yang berisi pesan. "Kau ingin tahu bagaimana kau hamil? Gadis yang terakhir bersamamu sebelum kau hamil." Nanai sadar Nano adalah yang bertanggung jawab atas kondisinya. Dia menyamar menjadi wanita dan menemui Nano di sekolah. Dia meminta penjelasan apa yang telah Nano perbuat. Dengan santainya Nano berkata, "Itu hanyalah hubungan main-main dan sama-sama kita nikmati." Kembali Nano menyindir ini adalah perasaan korban-korban Nai yang dia alami sendiri. Dalam frustasinya dan menyusuri jalan, dia tanpa sengaja bertemu dengan Paige, korban yang dihamilinya dulu. Nanay, Sambil menangis, Nai meminta maaf kepada Paige dan dia mengerti perasaannya. Paige memaafkan Nanai dan tidak marah kepadanya lagi. Dia ikhlas menerima kondisinya karena kita berdua bersalah membiarkannya terjadi. Paige menguatkan Nai dan memeluknya dan berkata semoga persalinannya lancar. Hari persalinan Paige dan Nanai ternyata di hari yang sama. Paige berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Dia bahagia. Nanai menunggu di ruang operasinya dan dokter menyuntiknya. Dalam biusnya yang mulai bekerja, dia berhalusinasi Nano hadir di ruang operasi dan tertawa khas sambil memegang pisau operasi. แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟื้น Nanai selesai dioperasi, dokter datang membawa bayinya. Dia tak menyangka bayi itu masih hidup dan sehat setelah semua obat-obat aborsi yang rutin dimakannya. Bahkan dia memberi uang lebih agar dokter menyingkirkan bayinya. Dokter menjawab, jika ingin menyingkirkannya, lakukanlah sendiri. Nai membawa pulang bayinya ke kontrakan. Dia jengkel mendengar tangisan bayinya. Bahkan dia berpikir akan mencekiknya. Tapi Nanai pada dasarnya tetaplah manusia yang baik. Dia tak tega dan meminta maaf kepada bayi malangnya. Geli gua asli. Lihat Nai mempunyai air ASI dan menyusui bayinya. Nano datang ke kontrakan Nanai. Nai meminta maaf dan berjanji menjadi orang yang baik dan meminta mereka kembali bersama. Nano tersenyum, "Aku hanya mengunjungimu membawa hadiah dan melihatmu jadi ibu เรา yang ก็ส baik." บายใจนะ Nai memohon. นาโนอยู่ด้วยกันดิ Nano melihat foto-fotonya berserakan di lantai. Dia melihat ke depan. Lorong itu dipenuhi fotonya. Dia berjalan ke gedung di atas. Itu adalah foto-foto yang peristiwa yang dilakukannya dahulu. Penasaran? Nonton season 1-nya dong. Dan tulisan di dinding pengaman gedung, "See you soon." Dan episode 1 habis. Penasaran gua. Apakah ada yang tahu identitas iblis Nano? Atau orang ini punya kekuatan yang sama dengannya? Kita jumpa lagi di episode 2. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.